Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan yang dilakukan pertama adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua adalah konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga adalah pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat adalah rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit serta transmigrasi. Yang kelima adalah Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang rasio. Apakah itu rasio? Mari kita simak penjelasan berikut. Apakah rasio atau perbandingan itu? Rasio digunakan untuk membandingkan beberapa jumlah atau kuantitas satu sama lain. Rasio yang paling sederhana adalah membandingkan 2 nilai. Namun membandingkan 3 nilai atau lebih juga mungkin untuk dilakukan. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan rasio? Perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah dari 2 benda atau lebih yang berkaitan satu sama lain. Misalnya, jika sebuah kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 1 gelas gula, maka perbandingan tepung dan gula adalah 3:1. Jika terdapat 4 anak laki-laki
dan 8 anak perempuan dalam sebuah kelompok tari, maka rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 4:8. Rasio atau perbandingan dapat ditulis menggunakan simbol titik 2. Kamu bisa menggunakan perkalian dan pembagian untuk menaikkan atau menurunkan rasio. Misalnya 4:8. Masing-masing angka bisa dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 1:2. Kamu juga bisa membandingkan lebih dari 2 benda, misalnya perbandingan umur ayah, ibu, dan Edo, yaitu 8:7:3. Jika umur Edo adalah 11 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Maka untuk mengetahui jumlah umur ketiganya, kita bisa menggunakan rumus perbandingan, yaitu kita bandingkan antara jumlah umur ketiganya per umur Edo sama dengan jumlah perbandingan umur ketiganya per perbandingan umur Edo. Nah, ini perlu diketahui untuk membuat perbandingan seperti ini. Kalau di sini ya, ruas kiri ini adalah jumlah umur, ini umur asli ya, umur asli, maka bawahnya adalah umur asli juga. Kalau di sini adalah perbandingan, maka bawahnya perbandingan juga. Sama-sama perbandingan, yang sebelah kiri sama-sama umur asli. Dan ini harus sama, ini umur Edo, di sini Edo. Ini ketiganya, di sini ketiganya. Seperti itu. Selanjutnya, jumlah umur ketiganya per umur Edo adalah 11 tahun sama dengan jumlah perbandingan umur ketiganya, yaitu 8 tambah 7 tambah 3 per perbandingan umur Edo adalah 3. Jumlah umur ketiganya per 11 sama dengan 8 tambah 7, 15 tambah 3, 18. Berarti 18 per 3. Kalau sudah seperti ini, kita bisa gunakan perkalian silang. Jumlah umur ketiganya kali 3 sama dengan 18 kali 11. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya jumlah umur ketiganya sama dengan 18 kali 11. Nah, ini kali 3, karena ini perkalian, maka ketika pindah ruas berubah menjadi pembagian, yaitu bagi 3. Selanjutnya, jumlah umur ketiganya sama dengan 18 bagi 3, bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 1, ini adalah 6. 6 kali 11 sama dengan 66 tahun. Berikutnya, perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2:3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuan? Maka yang diketahui adalah siswa laki-laki banding siswa perempuan sama dengan 2:3. Siswa laki-laki sama dengan 12 orang. Kemudian ditanya berapa jumlah siswa perempuan? Maka jawabannya adalah kita gunakan perbandingan, yaitu jumlah siswa laki-laki per jumlah siswa perempuan sama dengan perbandingan jumlah siswa laki-laki per perbandingan jumlah siswa perempuan. Nah, jumlah siswa laki-laki sama dengan berapa? Ada 12 per jumlah siswa perempuan. Ini yang dicari. Sama dengan perbandingan jumlah siswa laki-lakinya berapa? Ada 2 per perbandingan jumlah siswa perempuan adalah 3. Jadi kalau sudah seperti ini, kita lakukan perkalian silang. Jumlah siswa perempuan kali 2 sama dengan 12 kali 3.
Kemudian jumlah siswa perempuan sama dengan 12 kali 3 dibagi 2. Nah, ini perkalian, kalau pindah ruas akan berubah menjadi pembagian. Sekarang jumlah siswa perempuan sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, kita coret sama-sama dibagi 2. Nah, 12 bagi 2 sama dengan 6. Ini 1. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi jumlah siswa perempuan ada 18 orang. Nah, untuk perbandingan ini seperti yang saya katakan di awal, ini bisa menggunakan perbandingan yang berbeda. Seperti ini misalnya, yaitu kita gunakan perbandingan jumlah siswa perempuan banding perbandingan jumlah siswa perempuan. Nah, ini sama-sama variabelnya adalah siswa perempuan. Sama dengan ini juga sama, harus perbandingan. Kalau yang atas jumlah asli, berarti di sini juga harus jumlah asli. Nah, jumlah asli siswa laki-laki karena di sini perbandingan, maka di sini juga harus perbandingan, yaitu perbandingan jumlah siswa laki-laki. Sama hasilnya. Jadi jumlah siswa perempuan yang kita cari dibagi dengan perbandingan jumlah siswa perempuannya ada 3, sama dengan jumlah siswa laki-lakinya ada 12 dibanding dengan perbandingan jumlah siswa laki-lakinya ada 2. Jadi kita kalikan silang, jumlah siswa perempuan dikali 2 sama dengan 12 dikali 3. Kita pindah ruas, jumlah siswa perempuan sama dengan 12 kali 3 dibagi 2. Jumlah siswa perempuan sama dengan, kita coret 6 kali 3 18 orang. Seperti itu. Berikutnya, perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah 1:2 gelas. Jika ibu ingin membuat 10 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Maka diketahui adalah gula banding tepung. Ini adalah perbandingan untuk membuat satu loyang kue, yaitu 1:2. Kemudian yang ditanyakan, berapa gelas tepung yang diperlukan untuk membuat 10 loyang kue? Maka jawabannya adalah, ini satu loyang kue diperlukan gula banding tepungnya adalah 1 gula dan 2 tepung. Nah, kalau kita ingin membuat 10 loyang kue, maka diperlukan berapa gula dan berapa tepung? Nah, gula banding tepungnya kita tinggal kalikan. Kalau ini kan perbandingannya 1:2 untuk satu loyang kue. Nah, kemudian untuk 10 loyang kue berarti kita tinggal kalikan saja. Ini kalikan 10, ini kalikan 10. Jadi gula banding tepung sama dengan 1 kali 10 10 banding 2 kali 10 20. Jadi 10 loyang kue diperlukan. Yang ditanyakan tepung berarti ada tepungnya sama dengan 20 gelas. Kalau yang ditanyakan berapa gelas gula, maka gulanya dibutuhkan 10 gelas. Seperti itu. Soal berikutnya, perbandingan umur ayah, ibu, dan Dayu 8:7:3. Jika umur Dayu 12 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Diketahui ayah banding ibu banding Dayu itu sama dengan 8:7:3. Nah, kemudian umur Dayu adalah 12 tahun. Yang ditanyakan berapa jumlah umur ketiganya? Maka untuk menjawabnya adalah kita gunakan perbandingan. Jumlah umur ketiganya dibagi dengan umur Dayu sama dengan jumlah perbandingan umur ketiganya dibagi dengan perbandingan umur Dayu. Yang digunakan perbandingan di sini atas bawah adalah umur, ya, umur asli, jumlah umur asli, ini umur Dayu asli. Ini adalah perbandingan, ini juga perbandingan.
jadi sudah klop. Sampingnya juga harus klop, yaitu ini ketiganya, ini juga ketiganya. Ini dayu, ini juga dayu, berarti ke sampingnya juga sudah klop. Kalau sudah klop berarti bisa kita lanjutkan. Jumlah umur ketiganya ini merupakan variabel yang ditanyakan, dibagi dengan umur dayu. Umur dayu adalah 12 tahun, sama dengan jumlah perbandingan umur ketiganya, yaitu 8 tambah 7 tambah 3, dibagi dengan perbandingan umur dayu, yaitu 3. Jumlah umur ketiganya per 12 sama dengan 8 tambah 7 15 tambah 3 18 per 3. Kita gunakan silang. Jumlah umur ketiganya dikalikan 3 sama dengan 18 dikalikan 12. Jumlah umur ketiganya sama dengan 18 kali 12. Kita pindah ruas. Selanjutnya kita sederhanakan, 12 bagi 3 sama dengan 4. Ini 1. Berarti tinggal 18 kali 4 sama dengan 72. Jadi umur ketiganya sama dengan 72 tahun. Soal berikutnya, 2, liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? Di sini yang diketahui adalah jika 25 liter bensin, maka jarak tempuhnya adalah 30 km. Kemudian yang ditanyakan, jika 10 liter bensin, maka berapa kilometer jarak tempuhnya? Maka untuk menjawabnya kita bisa gunakan perbandingan sebagai berikut. X ini kita anggap sebagai jarak tempuhnya, berapa kilometer yang ditanyakan. Jadi X per 30 ini adalah jarak tempuh yang diketahui, sama dengan 10 liter, ini adalah jumlah liternya dibanding dengan 2,5 liter. Nah, perbandingan ini juga sudah betul, karena ini jarak tempuh, bandingnya juga sama-sama jarak tempuh atas bawah. Ini yang atas liter, yang bawah liter, sama-sama liter. Kemudian X10, nah ini kan sudah berpasangan, X sama 10. Kemudian 30 dan 2,5 ini juga sudah berpasangan. Dari sini kita bisa menggunakan perkalian silang. Jadi X sama dengan, kita lompati satu langkah ya, biar cepet. Jadi 10 kali 30 per 2,5. Jadi X sama dengan 10 kali 30 sama dengan 300 per 2,5. Ini koma ya, karena ini koma. Untuk mempermudah menghitung, kita bisa ubah bilangan desimal ini menjadi pecahan. 2,5 kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah 25 per 10. Sama ya, jadi 2,5 sama dengan 25 per 10. Kalau sudah seperti ini, nanti kita bisa ubah X sama dengan 300. Nah, 25 per 10 ini kita bisa naikkan menjadi kali. Nah, kalau kita naikkan menjadi kali seperti ini, maka ini tinggal kita balik 10 per 25 seperti ini. Jadi X sama dengan, untuk mempermudah menghitung, maka kita pinjam nolnya 1 di sini. Jadi 30 kali 100 per 25. Nah, kalau sudah 100 per 25 ini kan enak baginya. Jadi X sama dengan 30 kali 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 30 kali 4 sama dengan 120 km. Berikutnya, suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirup, dan santan dengan perbandingan 3:4:5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Nah, diketahui perbandingan air, sirup, dan santan, yaitu 3:4:5.
Ditanya berapa liter santan yang diperlukan untuk membuat 6 liter minuman, maka jawabannya adalah, kalau soal seperti ini maka kita akan buat perbandingan, yaitu perbandingan antara liter santan. Liter santan ini adalah yang ditanyakan, yaitu berapa liter santan dibagi dengan jumlah liter ketiganya. Jumlah liter ketiganya berapa, yaitu ini nanti. Kemudian sama dengan perbandingan santan dibagi dengan jumlah perbandingan ketiganya. Nah, yang ditanyakan adalah liter santan per jumlah liter ketiganya berapa. Karena dia ingin membuat 6 liter minuman, maka kalau ketika air, sirup dan santan ini dijumlahkan, maka hasilnya harus 6 liter. Makanya di sini jumlah liter ketiganya adalah 6 liter. Sama dengan perbandingan santan. Berapa di sini perbandingan santan? Santannya adalah 5. 5 per jumlah perbandingan ketiganya. Jumlah ketiganya yaitu 3 tambah 4 tambah 5. Selanjutnya liter santan per 6 sama dengan 5 per 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Jadi setelah sampai sini kita hitung dengan perkalian silang. 12 kali liter santan sama dengan 5 kali 6. Jadi liter santan sama dengan 5 kali 6 per 12. Karena pindah ruas maka 12 menjadi posisinya ada di bawah atau sebagai pembagi. Selanjutnya kita sederhanakan. 6 sama 12 sama-sama dibagi 6, ini juga bagi 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, berarti sisa 5 per 2. Jadi liter santan sama dengan 5 per 2 adalah 2,5 liter. Seperti itu. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahamanmu, silahkan membuat soal sendiri, kemudian tukarkan soal yang kamu buat dengan teman. Minta teman tersebut menjawabnya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap ceria dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.